Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur oleh kemurahan anugerah Tuhan. Kesempatan ini kita kembali lagi belajar firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhanlah yang dapat mendewasakan kita. Kebenaran firman Tuhan dapat mengubah pola berpikir, cara berpikir lama kita menjadi cara berpikir yang baru, cara berpikir ilahi. Oleh sebab itu kesempatan ini saudaraku kita akan belajar satu bagian firman Tuhan. Dan pelajaran kita di kesempatan ini akan belajar tentang berbuah dalam ketekunan. Lukas pasal 8 ayat 15 saudaraku, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kenapa Tuhan itu memberikan sebuah penjelasan mengeluarkan buah tetapi dalam ketekunan? Berarti ini adalah suatu kalimat yang begitu penting yang harus kita amati saudaraku ya. Karena mengeluarkan buah dalam ketekunan Bapak Ibu, ini menunjukkan bahwa walaupun seseorang mendengar firman, tetapi kalau ia tidak bertekun, ia tidak akan mengeluarkan buah saudaraku. Ada banyak orang yang mungkin memahami firman. Ada banyak orang bahkan belajar setinggi-tingginya tentang firman Tuhan, tetapi dia tidak pernah berbuah. Oleh sebab itu ada banyak orang yang memiliki pemahaman firman atau lebih pintar di dalam memahami firman, tetapi tidak menjadi berkat, tidak menjadi teladan, tidak menjadi contoh kepada banyak orang. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku kita harus perlu belajar kenapa ada banyak orang yang tidak berbuah. Tentu dari bagian firman Tuhan ini, orang tidak berbuah karena ia tidak memiliki ketekunan atau dia tidak bertekun. Dalam pengertian bahasa asli, kata ketekunan ini saudaraku adalah hupomone. Hupomone ini artinya sabar bertahan. Hanya sederhana itu saudaraku, kata bertekun. Tetapi memiliki makna pengertian yang begitu luar biasa firman ini. Dan juga saudaraku, firman ini begitu sederhana tetapi sulit untuk dilakukan. Karena tidak semua orang yang bisa sabar, tidak semua orang bisa bertahan. Sebab itu kata tekun itu dari kata sabar bertahan. Oleh sebab itu bertahan dari mana ini saudaraku? Bertahan dari himpitan, bertahan dari pergumulan, bertahan dari sakit penyakit, bertahan dari masalah kehidupan. Sabar bertahan. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, jadi untuk bertekun seseorang itu harus berusaha bertahan terus menerus dalam menghadapi tekanan. Karena iblis saudaraku akan berusaha agar orang percaya ini tidak mengeluarkan buah. Jangan sampai orang Kristen mengeluarkan buah. Karena inilah salah satu program rencana Tuhan bagi orang percaya. Gereja Tuhan harus berbuah. Gereja Tuhan harus menjadi berkat. Gereja Tuhan harus menjadi teladan. Tetapi di bagian ini iblis akan berusaha untuk supaya orang-orang Kristen tidak mengeluarkan buah. Oleh sebab itu di akhir zaman ini kita akan banyak mendapati orang Kristen yang tidak sabaran. Orang Kristen yang kurang tekun, tidak mampu bertahan di tengah masalah. Ketika diperhadapkan dengan masalah kecenderungannya lari. Ketika diperhadapkan dengan masalah kecenderungannya mengeluh kepada Tuhan. Ketika diperhadapkan dengan pergumulan kecenderungannya mempersalahkan orang lain. Dan tidak jarang mempersalahkan Tuhan. Nah, ini cara-cara ini adalah cara-cara yang tidak dewasa, saudaraku.
untuk menuju kepada kedewasaan iman kita. Ketika kita diperhadapkan dengan tekanan, ketika kita diperhadapkan dengan persoalan, pergumulan hidup, maka satu saja yang harus kita lakukan, yaitu bersabar dan bertahan. Tekun memikul salib. Tekun seperti Yesus Kristus Tuhan kita yang tekun. Di bagian ini kita perlu bersungguh-sungguh, saudaraku. Kita harus mempersoalkan apakah kita hari-hari ini sudah benar-benar memiliki hati yang betul-betul rela untuk melakukan keinginan Tuhan atau tidak. Atau apakah kita hanya kecenderungannya kita melakukan apa yang kita inginkan, apa yang kita mau, ketimbang melakukan apa yang Tuhan mau. Kecenderungan banyak orang, saudaraku, hari-hari ini begitu suka hanya buka Facebook, media sosial, main game berjam-jam, bahkan ada yang berhari-hari. Nah, bagaimana saudaraku kita dapat berbuah? Bagaimana kita dapat melakukan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki? Kalau apa yang kita lakukan itu hanya kecenderungan apa yang kita inginkan. Melakukan keinginan kita. Bukankah selama ini kita hanya memanjakan diri kita sendiri? Memanjakan keinginan kita. Memanjakan apa yang kita mau. Bukan apa yang Tuhan mau. Bukan apa yang Tuhan pikirkan. Sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, mari kita berbuah. Nah, berbuah artinya memiliki hati yang suka melakukan kehendak Bapa. Jadi kalau kita belum memiliki kesukaan untuk melakukan kehendak Bapa, kita belum berbuah, Bapak Ibu. Kita belum memiliki ketekunan. Kualitas buah yang dihasilkan oleh orang-orang, saudaraku, tentu pasti berbeda-beda. Ada yang matang, ada yang belum matang. Sehingga saudaraku, Tuhan pasti menghendaki buah yang matang, yaitu dewasa rohani kita. Untuk itu kita harus berjuang keras, kita berusaha. Dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, dari jam ke jam, kita harus terus introspeksi diri, mengevaluasi seluruh kehidupan kita. Apakah kita sudah mengeluarkan buah dalam ketekunan atau tidak. Kiranya kebenaran firman Tuhan itu memberkati kita sekalian. Saya percaya Roh Kudus pasti menolong kita untuk kita mengeluarkan buah dalam ketekunan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Amin.